Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozna Fatina Fisya akan mempresentasikan mengenai jurnal internasional yang berjudul Pendekatan Kahoot, Efektivitas Pembelajaran Berbasis Game untuk Kelas Biologi Penempatan Lanjutan. Ya, langsung saja ke pendahuluan. Sejak awal abad ke-21, teknologi pendidikan telah memainkan peran utama kemajuan akademik siswa, terutama di bidang sains di Amerika Serikat, sistem pendidikan sekolah menengah. Sekolah menengah mencoba cara baru untuk memasukkan teknologi ke dalam ruang kelas untuk mendukung lingkungan yang baru, yaitu era digital. Biologi sendiri adalah pelajaran yang sangat konseptual yang membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk mempelajari materinya. Selain itu, biologi mencakup sejumlah besar materi dari biologi molekuler hingga sistem tubuh manusia. Siswa perlu termotivasi untuk mempelajari materi agar mendapatkan berbagai pengetahuan biologi yang ditawarkan. Namun, banyak siswa merasa subjek ini sulit karena sifat konseptual isinya. Akibatnya, guru mencoba menemukan cara untuk memasukkan teknologi ke dalam kelas mereka untuk membuat pembelajaran mereka lebih menarik dan terkait dengan generasi baru peserta didik, sehingga mereka lebih mandiri dalam pendidikan mereka. Salah satu contohnya adalah gamifikasi, di mana tindakan meningkatkan motivasi dan antusiasme siswa untuk belajar dengan menggunakan game, berpikir, dan mekanisme permainan untuk memecahkan masalah dan untuk melibatkan siswa. Kahoot adalah alat pedagogis gamified online yang berpusat pada keterlibatan siswa dan memotivasinya. Dan Kahoot adalah alat penilaian serba cepat yang beresonansi seperti permainan yang ditunjukkan, yang memungkinkan guru untuk memantau kemajuan siswanya saat mereka berpartisipasi dalam permainan. Untuk rumusan masalah yang selalu rumuskan pada jurnal internasional ini yaitu yang pertama, bagaimana keefektifan pendekatan Kahoot dalam penilaian pembelajaran untuk kelas biologi lanjutan. Lalu yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan Kahoot. Lalu tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui keefektifan pendekatan Kahoot dalam kegiatan pembelajaran untuk kelas biologi lanjutan, lalu mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan Kahoot. Adapun untuk metode penelitiannya yaitu para siswa pertama kali diberikan presentasi PowerPoint yang mencakup materi pengantar yaitu mengenai transkripsi dan translasi. Lalu siswa diperbolehkan menggunakan perangkat smartphone atau komputer mereka untuk login ke game Kahoot. Setelah itu, dilakukanlah survei pasca aktivitas kepada siswa dan guru. Tanggapan guru dan siswa memungkinkan peneliti untuk memastikan seberapa baik siswa memahami transkripsi dan translasi setelah Kahoot dan minat serta motivasi mereka secara keseluruhan untuk belajar sambil menggunakan Kahoot dibandingkan dengan pembelajaran tradisional di kelas. Ya, berikut ini adalah tabel hasil dari survei yang dilakukan. Ya, untuk pembahasannya, hasil pada tabel 1 menunjukkan bahwa gamifikasi dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Uji koefisien korelasi momen person dihitung untuk menilai lebih lanjut hubungan tanggapan siswa terhadap Q1 dan Q4 untuk membandingkan dan membedakan kenyamanan dengan pemahaman materi saat menggunakan Kahoot. Sejak Q1 dan Q4 menanyakan siswa tentang kesenangan mereka dengan Kahoot, nah berdasarkan hasil penelitiannya, maka terdapat korelasi positif yang kuat antara keterlibatan siswa selama permainan Kahoot dengan pemahaman mereka tentang transkripsi dan translasi setelah pembelajaran interaktif dan Kahoot. Namun, karena tidak ada penilaian sebelum dan sesudah yang mengukur peningkatan pemahaman, batasan dalam penelitian ini adalah survei siswa itu sendiri dan guru yang terlibat dalam penelitian yang diberi survei guru. Ya, keseluruhan pengalaman pelajaran dan game Kahoot dinilai sangat menguntungkan. Keseluruhan pengalaman dinilai sebagai 10 dalam skala 1-10. Lebih khusus lagi, ketika ditanya seberapa baik siswa mengetahui materi transkripsi dan translasi sebelum pelajaran dan Kahoot, pengetahuan siswa dinilai sebagai 7. Lalu saat diminta penilaian pengetahuan siswa sehari setelah kegiatan, pengetahuan siswa meningkat dari 7 yang sebelumnya ada Kahoot, lalu menjadi 9 setelah adanya Kahoot. Berdasarkan analisis hasil, Kahoot dapat meningkatkan keterlibatan siswa sekolah menengah dalam pembelajaran biologi. Mengingat 14 dari 18 siswa menyatakan bahwa mereka lebih menikmati kegiatan interaktif daripada kelas ceramah tradisional dengan Kahoot. Dengan Kahoot membuat pembelajaran lebih menyenangkan.
Untuk kesimpulannya, yang pertama, pendekatan Kahoot dalam kegiatan pembelajaran untuk kelas biologi lanjutan ternilai efektif karena dapat meningkatkan keterlibatan siswa sekolah menengah dalam pembelajaran biologi. Mengingat banyaknya siswa yang menyatakan bahwa mereka lebih menikmati kegiatan interaktif daripada kelas ceramah tradisional dengan Kahoot yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Kalau yang kedua, dengan menggunakan pendekatan Kahoot memiliki potensi untuk meningkatkan nilai ujian siswa dalam pembelajaran biologi. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.